Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Teori Kepribadian Barat. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai interaksionisme individu pribadi. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Di antaranya yaitu yang pertama, Rizvanda Zulfan Hafiz dengan NIM F100180018. Yang kedua, Lintang Zahra Kusumawardani dengan NIM F100210324. Yang ketiga, Dilaica Aika Sutanto dengan NIM F100210344. Yang keempat, Asyifa Atskia Hakiki dengan NIM F100210362. Yang kelima, Ardelia Rizky Suryaning Putri dengan NIM F100210366. Dan yang keenam, Utami Ifah Nurusodah dengan NIM F100210368. Kami adalah anggota kelompok 8 dari kelas 2F Psikologi. Daftar isi dari presentasi pada kesempatan kali ini yaitu membahas mengenai interaksionisme individu pribadi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu interaksionisme. Yang kedua, tokoh Harry Stack Sullivan meliputi sejarah singkat, konsep dasar, serta teori yang dikemukakan tokoh. Yang ketiga, tokoh Henry A. Murray yang meliputi sejarah singkat, konsep dasar, serta teori yang dikemukakan tokoh. Serta yang terakhir, kita akan membahas tokoh Walter Mischel yang meliputi sejarah singkat, konsep dasar, serta teori yang dikemukakan tokoh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu interaksionisme. Interaksionisme merupakan suatu ilmu yang membahas tentang cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu tersebut. Pada bab ini akan membahas tentang pendekatan interaksionisme terhadap kepribadian oleh beberapa ahli, yaitu Harry Stack Sullivan, Henry Alexander Murray, dan Walter Mischel. Topik bahasan interaksionisme ini mengacu pada apa yang mendasari perbuatan seseorang. Baik, selanjutnya kita akan membahas salah satu tokoh yaitu Harry Stack Sullivan. Yang pertama adalah secara singkat dari Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 di Norwich, New York. Putra dari Timothy Sullivan dan Ella Stack Sullivan, lahir di sebuah keluarga dengan sedikit sumber dari agama Katolik asal Irlandia. Hubungannya dengan orang tuanya tidak baik, tidak memiliki hubungan dekat dengan ayahnya, dan menerima sedikit kasih sayang dari ibunya. Namun, dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan bibinya bernama Margaret. Saat Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914, Sullivan berpartisipasi dalam konflik sebagai dokter militer di Veteran Korps Medis Angkatan Darat. Kemudian, pada tahun 1921, dia mulai bekerja di Rumah Sakit Saint Elizabeth di Washington. Bersama para profesional lainnya, Sullivan mendirikan Yayasan William Alanson White untuk kemudian menciptakan Sekolah Psikiatri Washington pada tahun 1936. Dan Sullivan meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris karena pendarahan otak. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep dasar Harry Stack Sullivan. Gagasan pokok dari pemikiran Harry Stack Sullivan yaitu bahwa kepribadian seorang individu pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi-situasi sosial di sekitarnya. Ide Sullivan yang paling terkenal yaitu mengenai ikatan pertemanan atau chumship, di mana peran yang dimainkan oleh teman-teman sebaya dalam proses pembentukan identitas itu sangatlah penting. Menurut Sullivan, kepribadian tidak dapat dipisahkan dari situasi sosial. Kepribadian merupakan pola yang relatif permanen dari situasi interpersonal yang berulang kali muncul dan merupakan ciri dari kehidupan seseorang. Pendekatan Sullivan ini kadangkala dikenal sebagai teori interpersonal dari psikiatri atau Interpersonal Theory of Psychiatry. Teori ini memfokuskan perhatian pada situasi-situasi sosial yang berulang kali kita hadapi. Oleh karenanya,
pendekatan Sullivan berkaitan erat dengan psikologi sosial. Harry Stack Sullivan berpendapat bahwa pola relasi manusia yang menetap, yang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat, merupakan esensi dari kepribadian. Sullivan percaya dengan ide mengenai diri sosial atau social self yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, yakni bahwa kita sebenarnya merupakan orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Dalam setiap situasi sosial, kita membayangkan bagaimana orang lain berpikir mengenai diri kita, dan kita pun akan merespon sesuai dengan pemikiran tersebut. Selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan. Kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang, yang menjadi ciri kehidupan manusia. Sullivan tidak menyangkal pentingnya hereditas dan pematangan dalam membentuk dan membangun kepribadian. Namun, ia berpendapat bahwa apa yang khas manusiawi adalah interaksi sosial. Pengalaman hubungan antar pribadi telah mengubah fungsi fisiologis organisme menjadi organisme sosial. Yang pertama, struktur kepribadian menurut Sullivan. Meskipun Sullivan memandang tegas sifat dinamis kepribadian, namun menurutnya ada beberapa aspek kepribadian yang nyata-nyata stabil dalam waktu yang lama, yaitu dinamisme, personifikasi, sistem self, dan proses kognitif. Yang kedua, dinamika kepribadian. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Yang ketiga yaitu perkembangan kepribadian. Sullivan memandang kepribadian sebagai suatu sistem yang fungsi utamanya adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mereduksi ketegangan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tokoh Henry A. Murray. Sejarah singkat dari Henry Alexander Murray. Henry Alexander Murray dilahirkan di New York pada tahun 1893. Ia adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika. Ia dianggap sebagai pendiri psikolog kepribadian. Keluarga Murray merupakan keluarga terkemuka dan cukup kaya. Murray mengawali pendidikannya dengan bersekolah di Groton School. Pada tahun 1915, ia menamatkan pendidikan di Universitas Harvard di bidang sejarah. Kemudian pada tahun 1919, ia menyelesaikan pendidikan di Kolase, Dokter, dan Ahli Bedah, Universitas Columbia. Pada tahun 1927, ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Cambridge. Pada awal kehidupannya, Murray tertarik dengan biokimia. Namun, ia kemudian beralih minat ke psikologi setelah pertemuannya dengan Carl Gustav Jung. Semasa hidupnya, Murray bekerja sebagai profesor psikolog di Universitas Harvard. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari tokoh Henry Alexander Murray. Secara signifikan, Murray dipengaruhi oleh teori ruang dari seorang psikolog sosial yaitu Kurt Lewin. Konsep Murray cukup dekat dengan ide-ide tentang motivasi yang dinamis, sebagaimana dikemukakan oleh para tokoh neo-analisis, yang memandang motivasi tidak sadar sebagai elemen utama dari kepribadian. Henry Murray mendefinisikan kepribadian sebagai cabang dari psikologi yang pada prinsipnya memberikan perhatian pada studi mengenai kehidupan manusia dan berbagai faktor yang mempengaruhi jalan hidup mereka, dan yang menyelidiki tentang berbagai perbedaan individual. Murray menekankan hakikat individu yang terintegrasi dan dinamis sebagai satu organisme yang kompleks yang berespon terhadap lingkungan spesifik. Di satu pihak, Murray menekankan pentingnya kebutuhan dan motivasi, suatu penekanan yang cukup berpengaruh untuk beberapa kebutuhan yang diidentifikasi oleh Murray. Di lain pihak, Murray juga menekankan tuntutan lingkungan, atau biasa disebut environmental press. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini, teori yang dikemukakan oleh tokoh, prinsip pokok teori kepribadian Murray. Yang pertama adalah proses psikologis bergantung pada proses fisiologis. Yang kedua, kepribadian merupakan konsep yang dapat menjelaskan semua fenomena tingkah laku. Yang ketiga adalah organisasi longitudinal adalah konsep kepribadian Murray yang
anggapan bahwa ada yang mengorganisir dan mengatur proses dalam diri individu. Selanjutnya, teori yang dikembangkan tokoh pada tahun 1930, Murray menciptakan istilah psikologi untuk menjelaskan cabang ilmu psikologi yang mempelajari kehidupan manusia, individual, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanannya. Dengan keyakinan kuat bahwa untuk memahami makna satu proses apapun dari kepribadian, seseorang harus memiliki pemahaman terhadap keseluruhan. Murray menekankan keperluan akan studi individu yang sistematik dan berjangka panjang. Dia telah berulang kali menegaskan kesia-siaan banyaknya data yang diperoleh tanpa laboratorium, dengan tetap bersikeras bahwa kita tidak akan maju selama kita mempelajari orang di luar konteks dan dalam kondisi-kondisi yang tidak asli. Materi selanjutnya yaitu mengenai tokoh Walter Mischel. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas sejarah singkat dari tokoh Walter Mischel. Mischel lahir di Vienna pada tahun 1930. Datang ke Amerika Serikat ketika ia masih muda dan tinggal di New York. Ia adalah mahasiswa di City College of New York. Mencapai gelar sarjana di bidang psikologi klinis di Ohio State University. Kemudian bekerja dengan para psikolog yang menggunakan pendekatan kognitif dan pendekatan pembelajaran terhadap kepribadian. Ketika ia menjadi profesor di Stanford University, ia juga dipengaruhi oleh teori-teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Pada tahun 1968, beliau menggemakan terobosan dari tahun 1930-an. Psikolog Walter Mischel membangkitkan pendekatan interaksionisme dengan menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat bervariasi dari situasi ke situasi, sehingga merupakan hal yang tidak masuk akal jika kita meninjaunya di dalam ruang lingkup trait kepribadian secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar. Pada tahun 1968, menggemakan terobosan dari tahun 1930-an. Psikolog Walter Mischel membangkitkan pendekatan interaksionisme dengan menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat bervariasi dari situasi ke situasi. Mischel 1968 berusaha melibatkan relasi antara perilaku seseorang di berbagai situasi dengan variabilitasnya. Ia menyatakan bahwa tidak peduli tentang trait atau topiknya, hal ini karena kita tidak dapat memprediksikan secara valid mengenai apa yang akan seseorang lakukan atas dasar pengukuran trait orang yang bersangkutan. Lalu selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Walter Mischel, yakni bahwa faktor kognitif seperti ekspektasi, persepsi subjektif, tujuan, dan standar personal mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian. Walter Mischel melihat manusia sebagai makhluk hidup kognitif yang persepsinya terhadap suatu kejadian lebih penting daripada kejadiannya. Manusia mampu menginterpretasikan suatu kejadian dengan beberapa cara. Kognisi membuat orang-orang yang berbeda untuk mampu melihat situasi yang sama dengan cara yang berbeda, dan untuk menempatkan nilai yang berbeda pada penguatan yang mengikuti perilaku mereka. Mischel juga melihat manusia sebagai makhluk hidup yang terarah pada tujuan-tujuan yang tidak hanya sekedar bereaksi terhadap lingkungannya, namun berinteraksi dengan lingkungan yang bermakna secara psikologis. Manusia menempatkan nilai positif terhadap kejadian yang mereka persepsikan, menggerakkan mereka lebih dekat dengan tujuan mereka. Dan mereka menempatkan nilai negatif pada kejadian yang menghambat mereka mencapai tujuan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun materi pada presentasi pertemuan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 8 izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.